Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Maulana Hilmi dari kelas 10 Perhotelan. Tugas bahasa Indonesia tentang teks anekdot. Apa sih itu teks anekdot? Teks anekdot adalah cerita yang terdiri atas rangkaian kalimat-kalimat lucu. Tapi tidak semua cerita lucu bisa dikategorikan sebagai anekdot loh. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, teks anekdot adalah cerita singkat yang menarik karena lucu dan mengesankan. Biasanya mengenai orang penting atau terkenal dan berdasarkan kejadian yang sebenarnya. Jadi, pada dasarnya, anekdot adalah cerita lucu yang didasari oleh kejadian nyata. Biasanya, teks anekdot tidak memberikan detail cerita sehingga dampak dari cerita yang ditampilkan pun berjangka pendek. Anekdot bersifat lucu, menghibur, dan biasanya terjadi pada kehidupan sehari-hari. Selain itu, teks anekdot juga membicarakan topik secara spesifik dan kadang kala dibuat berdasarkan pengalaman pribadi. Oke, selanjutnya ada ciri-ciri nih teman-teman. Nah, di ciri-ciri teks anekdot itu ada yang pertama bersifat lucu, kedua bersifat menggelitik, ketiga bersifat menyindir, keempat bisa berdasarkan pengalaman pribadi atau tokoh, kelima memiliki tujuan tertentu, keenam hampir menyerupai dongeng, ketujuh bisa menceritakan hubungan antar manusia dan hewan. Oke, selanjutnya tujuan teks anekdot. Selain itu, penulisan teks anekdot juga memiliki tujuan loh. Biasanya teks anekdot ditulis dengan tujuan untuk membangkitkan tawa pembaca sebagai sarana hiburan atau sebagai sarana untuk mengkritik. Wah, ternyata kritik bisa juga ya disampaikan dengan cara lucu dan menghibur. Nggak perlu pakai kalimat-kalimat yang kasar dan menyakitkan hati. Ayo, siapa di sini yang masih suka mengkritik dengan cara kasar dan menyakitkan hati? Jangan begitu ya. Kritik harus bersifat membangun, bukan malah menjatuhkan, oke? Oke, selanjutnya ada struktur teks anekdot. Struktur teks anekdot terdiri dari 5 bagian, yaitu abstrak, orientasi, krisis, reaksi, dan koda. Yuk simak masing-masing penjelasannya. Yang pertama ada abstrak, merupakan bagian pendahuluan atau bagian pembuka teks. Kedua, orientasi, merupakan awal suatu kejadian atau saat cerita mulai bergulir. Ketiga, krisis merupakan puncak cerita yang berisi konflik atau masalah yang terjadi pada karakter. Keempat, reaksi merupakan respon atau reaksi yang dilakukan karakter setelah mengalami krisis. Dan yang terakhir ada koda, merupakan bagian penutup teks yang berisi amanat atau kritik. Oke, selanjutnya ada kaidah kebahasan teks anekdot nih. Agar kamu tidak salah menyampaikan kritik ketika membuat teks anekdot, ada beberapa kaidah kebahasan yang harus diperhatikan. Yuk disimak. Yang pertama ada idiom atau kata kiasan. Idiom adalah kata yang maknanya tidak sama dengan makna aslinya. Misalnya, Hansip itu selalu menjadi kambing hitam, padahal ia tidak tahu apa-apa. Pada contoh di atas, kambing hitam bermakna orang yang selalu disalahkan atau suatu peristiwa atau masalah. Kedua, kalimat langsung dan tidak langsung. Kalimat langsung, kalimat yang diucapkan langsung kepada pihak yang dituju, biasanya ditandai dengan tanda petik. Kalimat tidak langsung, kalimat yang mengutip hasil pembicaraan orang lain dalam bentuk kalimat berita. Yang ketiga, kata kerja atau keterangan bentuk lampau adalah kata kerja yang pekerjaan tersebut sudah dilakukan atau pernah dilakukan. Keempat, menggunakan konjungsi atau kata penghubung dan tanda baca yang tepat. Kelima, biasanya ada pertanyaan retorik. Pertanyaan retorik adalah kalimat pertanyaan yang tidak membutuhkan jawaban atau sebuah kalimat pernyataan. Keenam, memadukan fakta dan fiktif sesuai dengan tujuan, yakni menyampaikan kritik. Tentu terdapat sebuah fakta fiktif atau non-fakta bertujuan untuk memberikan hiburan kepada pembaca. Dan yang terakhir, menggunakan bahasa non-formal atau sehari-hari. Sekian video dari saya kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.